Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Haji Tridono SH selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Kita. Yang kami hormati Bapak Haji Abdullah Basri selaku Wakil Dewan Pembina Yayasan Pengawas Yayasan Pendidikan Kita. Yang kami hormati Bapak Reta Sokrates MTI selaku Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan Kita. Yang kami hormati Bapak Dr. Seta Bas. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Mukidi HS BCHK selaku Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Kita. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Ayub Hantama MM selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan Kita. Yang kami hormati Ibu Nenden Dede Yanti Budianti SPD selaku Bendahara Yayasan Pendidikan Kita. Yang kami hormati Kepala SMP Sandikta Ibu Dewi Ratih Radiati SPD. Yang kami hormati Kepala SMA Sandikta Bapak Muhammad Nur Abdullah SPD MSI. Yang kami hormati Kepala SMK Sandikta Bapak Dr. Heru Priyatna MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru staf karyawan Yayasan Pendidikan Kita. Tak lupa pula yang kami hormati segenap tamu undangan yang berbahagia. Akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan. Yang kedua pembacaan kalam ilahi. 3 sambutan-sambutan. Yang keempat ceramah atau mauizah hasanah. Kelima penutup serta doa. Dan acara yang terakhir yaitu ramah tamah. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara berjalan lancar dan dapat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memanfaatkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahui, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan pertama akan disampaikan perwakilan pengurus Yayasan Pendidikan kita, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ucup Budiman selaku Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan kita. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Ucup Budiman, waktu dan tempat kami persilahkan. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini kita masih diberikan bermacam-macam nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat pembina yayasan Bapak Haji Tri, Bapak Haji Abdullah, yang kami hormati para pengurus yayasan, Bapak Mukidi, Bapak Ayu Kartama, dan yang lainnya.
Yang kami tak lupa kami yang hormati juga Ibu Awang Sudarti yang selalu setia mendampingi Bapak Pembina Yayasan setiap hari. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Dan yang kami hormati juga ibu-ibu para pensiunan yayasan yang sudah hadir di tempat ini, dan juga tak lupa kepada tamu undangan kita yaitu Bapak Haji Arwan, Ibu Haji Ning, dan Ibu Babai Syami yang telah datang ke tempat ini dalam rangka acara agama. Sebelumnya kami mengucapkan juga banyak-banyak terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan tempat ini dalam rangka acara Halal Bihalal. Semoga acara ini berjalan lancar, ya. Dan tak lupa juga kepada bapak-bapak, ibu kepala sekolah, lupa bapak kepala sekolah, Bapak Haji Nur Abdullah MSI, ya itu udah namanya udah, ya dari Ustadz dari Bima, ya. Dua juga Bapak Dr. Heru. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mati yang kami banggakan, yang kami cintai, semuanya tanpa kecuali. Wabil khusus orang tua kita, bapak kita, ibu kita, Bapak Haji Abdullah Basri, Ibu Awang Sundawangsi, Bapak Haji Tridono beserta istri. Kita doakan mereka ini semoga senantiasa sehat walafiat. Menemani kita di sini, dan semuanya yang tidak saya sebut satu persatu, tapi insya Allah penghargaan dan penghormatan kami senantiasa menyertai. Pertama-tama mari kita senantiasa yang telah mengucurkan dana dalam prosesi atau demi kegiatan atau demi terlaksananya kegiatan pada hari ini. Juga terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada acara Halal Bihalal ini. Mungkin kalau tidak halal bihalal ini akan susah untuk hadir, seperti Bapak Dr. Pak Sobari, Ya Bu ya. kayaknya kita acaranya tegang banget nggak sih? Betul sekali, dari awal dan sampai sekarang nih tegang sepertinya. Iya, kayaknya Pak Sobari. Kayaknya kita harus pencairan suasana dulu Pak Sobari. Apa tuh Bu Hana? Mungkin ada ide dari Bu Hana? Baca pantun apa Pak? Boleh. Sudah saya siapkan nih. Dari malam saya mikirin pantun malam. Pak Sobari udah nyiapin pantun? Betul. Bu Hana gimana? Kalah saya baru nyiapin saya Pak. Ya, nggak apa-apa sih, sampaikan saja Bu Hana. Yang penting niatnya ya Pak ya. Betul Bu Hana. Dimulai dari Pak udah nyiapin dari tadi malam katanya ya Pak Bu. Karena spesial Bu Hana, karena spesial jadi di akhir seperti itu loh Bu Hana. Silakan Bu Hana, dimulai dari Bu Hana pantunnya. Bapak Ibu, kalau misalnya saya baca pantun dan Pak Sobari baca pantun, ditanggapin ya? Oke. Lupa saya Pak Sobari. Ikan hiu makan sapu. Cakep. Sapu-sapu punya cerita. Cakep. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di Sandikta. Terima kasih responnya Bapak Ibu. Lanjut. Agak ngeblank juga nih Bu Hana nih. Karena dari semalam udah agak lupa gitu. Ya, boleh Bu, ibu-ibu dan bapak-bapak disautkan pantun saya biar suasananya menjadi cair gitu Bu Hana. Jalan-jalan ke rumah kerabat, diseduhkanlah kopi hangat. Walaupun waktu sudah terlambat,
tapi kasih sayang ini tidak akan pernah lewat. Kayaknya Pak Sobari nyiapinnya udah dengan penuh kasih sayang. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Mohon maaf Pak, saya di sini aja, sepertinya agak karena sudah biasa di kelas jadi mundur. Tak lupa pula kita sampaikan sholawat serta salam kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Saya ucapkan kepada MC telah memberikan waktu kepada saya. Yang terhormat kepada Ketua Pembina Yayasan Bapak Haji Abdullah Basri beserta Ibu, beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati kepada Kepala SMA Sandikta Bapak Nur Abdullah SPD MSI, semoga beliau, serta tak lupa kepada Ibu Dewi Radiati selaku Kepala SMP Sandikta, semoga beliau diberi keberkahan umur panjang dan sehat walafiat. Tak lupa pula kepada para tamu undangan, kepada para pensiunan, Ibu Haja Dr. Tanda Bu Sri Bening Widani, Pak Haji Arwan, Bu Haja Babai. Semoga Allah memberikan keberkahan umur panjang dan sehat walafiat, serta teman-teman asatizah, teman-teman guru baik dari unit SMP, SMA maupun SMK Sandikta. Saya doakan semoga Allah memberikan keberkahan umur panjang dan sehat walafiat. Bapak Ibu, masih suasana lebaran ini, saya mau menyampaikan minal aidin wal faidin wal makbulin kullu amin wa antum bil khair. Pada fitrah, maka ternyata mengandung arti semoga Allah kembalikan kita kepada fitrah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang penuh kesuksesan, keberuntungan. Apabila ada orang yang mengucapkan minal aidin wal faidin, seharusnya menjawab amin wa kullu amin, bukan mohon maaf lahir dan batin. Saya ucapkan lagi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ngantuk? Ya. Oke, saya
lanjutkan ya Bapak Ibu. Minal aidin wal faidin wal makbulin. Amin. Ya, mohon maaf lahir dan sama-sama. Jadi jawabnya seperti itu. Ternyata selama ini kita ucapkan tuh salah. Seharusnya minal aidin wal faidin jawabannya adalah amin. Di sini saya akan membahas dua kata, dua doa minal aidin wal faidin. Yang pertama, minal aidin wal faidin, ya, minal aidin itu semoga Allah kembalikan kita kepada fitrah. Fitrahnya manusia itu artinya adalah kesucian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu mauludin yulad alal fitrah. Setiap orang, setiap yulad itu artinya adalah kesucian. Makanya lebarannya itu disebut dengan Idul Fitri, lebaran fitrah, lebaran kesucian. Halo Bapak Ibu, diamnya tuh menyimak atau tidur? Mohon maaf ya, bukan saya menggurui. Idul Fitrah gitu ya, atau lebaran fitrah itu artinya adalah kembali kepada fitrah, kepada kesucian. Apa sih? Kalau di kelas itu siswa suka nanya, Bu, apa sih artinya? Gitu ya. Fitrah itu artinya adalah kesucian. Fitrah itu artinya adalah kemurnian. Fitrah itu artinya adalah dasar. Dasar yang dimana Allah ciptakan kepada manusia dengan keadaan suci. Bapak Ibu lihat anak kecil itu. Nah, ada dua nih anak kecil. Kebetulan saya juga masih punya anak kecil tuh, si kembar di rumah. Iya. Lihat Bu, kesucian manusia itu ada pada diri anak kecil itu. Kenapa harus dicontohkan dengan anak kecil? Karena yang pertama adalah anak kecil itu tidak punya dosa. Tidak punya dosa. Kenapa dikatakan penuh? Misalkan saya punya anak kecil, bukan misalkan lagi ya Pak, memang saya punya anak kecil. Adek, tolong ambilin uang di dompet ayahmu, tapi jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang. Nah, tapi Bapak Ibu harus tahu dulu, bayi atau anak-anaknya pun harus usia di bawah 50 tahun. Salah ya, bukan 50 tahun ya, di bawah 5 tahun. Jadi istilahnya masih di bawah. Kembali pada contoh tadi bahwa kalau misalkan nih Buyun itu minta tolong ambilin, nah ambilin dong uang di dompet ayahmu, tapi nggak usah bilang-bilang dari bunda, ambil aja. Anak saya di rumah itu masih 2 tahun, ngerti aja gitu bawa ya, ngerti di bawah. Nindah, ternyata di dompet suami saya, di dompet ayahnya itu hilang selembar. Hilang selembar. Gak usah bilang-bilang, bunda yang ngambil. Punya dosa tidak anak itu? Punya dosa tidak bayi itu? Anak-anak itu tidak punya dosa. Kok gak punya dosa, Bu?
izin ya, berarti kan seperti mencuri. Anak kecilnya itu tidak berdosa. Yang berdosa adalah saya yang memerintahkan anak itu mengambil uang dari dompet ayahnya. Dari dompet ayahnya. Anak kecil itu nggak punya dosa, Bu. Gimana sesuai dengan perintah kita orang dewasa? Ya, sesuai dengan perintah orang dewasa. Mohon maaf banget, saya ambil contoh satu lagi. Mohon maaf banget kalau misalkan saya ada salah kata. Misalkan ada seorang perempuan, mungkin remaja, pacaran, pada akhirnya dia hamil. Apakah bayi yang di dalam perutnya itu punya dosa? Anak haram? Gimana Bapak Ibu? Haram tidak? Berdosa tidak? Tidak berdosa. Yang berdosa adalah perilaku ayah dan ibunya. Jadi mohon maaf, tidak ada istilah anak haram. Kembali kepada fitrah. Bagaimana ya supaya kita itu bersih dari dosa? Ya, sekali lagi, bagaimana ya saya itu bersih dari dosa? Ibu, Bapak, di malam Lebaran itu kita mengeluarkan zakat fitrah, benar ya? Betul ya? Iya. Zakat fitrah itu tujuannya adalah membersihkan diri, mensucikan hati. Justru itu di agama kita salah satu rukun Islam yaitu zakat fitrah. Wajib membayar zakat fitrahnya selagi orang itu hidup di dunia. Ya, selagi orang itu hidup di dunia itu wajib membayar zakatnya. Termasuk ya bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya nih, di malam takbiran lahirlah seorang bayi, baik laki-laki maupun perempuan, tetap dibayar zakatnya. Kan padahal baru lahir, Bu. Tetap bayar zakatnya. Walaupun orang tua yang sudah tua renta, sudah sepuh banget lah gitu, bahasa saya itu sudah sepuh banget, tidak bisa ngapa-ngapain. Halo Bapak Ibu, apakah ngantuk? Enggak ya, semoga enggak. Ibu Yute ngomong apa ya, kayak orang bener aja ya. Mohon maaf sekali, saya itu sebetulnya bukan menggurui, bukan nasihatin. Mungkin asatiza, mungkin para Pak Haji, Bu Haji di sini lebih paham tentang agama, tapi mohon maaf banget. Sama-sama kita belajar. Jadi Bapak Ibu, apabila kita mengatakan kedua, fitrah itu adalah apa ya istilahnya, tidak memiliki rasa dendam. Tidak memiliki rasa dendam. Pak, Bu, kita lihat lagi deh di sosok bayi, di sosok balita. Anak itu nggak punya dendam, Bu. Kalau ada di antara bapak ibu yang anaknya di usia-usia suka main gitu ya, main di luar rumah gitu, punya teman ya seumur-umuran gitu ya, pulang-pulang dia nangis. Salah satu contoh, bayi itu atau anak itu tidak punya dosa, pulang-pulang ke rumah dia nangis. Dia nangis. Kenapa nangis, Nak?
Bun, aku dijambak rambutnya, aku dijorokin bun. Sama siapa? Sama dia. Kalau nih, misalkan sayanya gampang emosian, saya samperin tuh emaknya. Ya, saya samperin emaknya tuh. Ngapain? Oh, dengan maaf, dengan bahasa kasar dan sebagainya. Orang tuanya berantem, malah nggak akur, musuh-musuhan, padahal mah tetanggaan. Ya, padahal mah tetanggaan. Coba lihat ke anak kitanya. Anak kitanya mah udah akur lagi. Maaf ya kemarin aku salah. Sini mana tangannya? Maaf ya, aku nggak sekali-kali lagi deh. Sini jari kelingkingnya. Gitu ya. Karena saya punya anak bu, masih usia-usia bermain gitu kan. Apalagi sekarang yang kembar itu, masya Allah. Kalau kita sebagai orang tua yang gampang emosian, mungkin bisa ngelabrak tuh orang tua, gitu ya. Akhirnya orang tua malah musuhan gitu ya, sesama tetangga, malah punya rasa dendam. Tetapi kalau anak kecil sudah salaman, sudah pegang kelingking masing-masing, maafin ya, aku udah ngejambak rambut kamu, gitu. Maaf ya, tadi aku nggak sengaja ngambil makanan kamu, gitu. Kan bahasa anak kecil begitu. Anaknya mah akur lagi. Itulah bu, dasar fitrah itu adalah tidak memiliki rasa dendam dalam hati. Ya, tidak merasa punya rasa dendam kepada, kesel sama orang, tidak ada. Minal aidin. Ya, kita berharap semoga Allah kembalikan kita kepada fitrah, tidak memiliki dosa, tidak memiliki rasa dendam. Nggak apa-apa bu, enggak lah, ngapain harus maafin dia? Saya maafin si bu, tapi saya nggak mau maafin tuh dia, si A, si B, si C. Berarti ibu belum fitrah hatinya. Kalau anak kecil yang tadi saya contohkan bahwa sudah salaman, sudah main kelingking gitu ya, langsung akur lagi, akur deui gitu. Kita pun bisa bu, pak, kita pun bisa hilangkan rasa dendam dalam hati. Biarkan apapun orang itu berbuat kepada ampunan kepada Allah. Kenapa? Semua kita mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan dia tidak memaafkan kita, tapi kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun tidur, ambil air wudhu, bertahajudlah meskipun 2 rakaat. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah saya apabila saya banyak dosa. Meskipun saya banyak dosanya, ya Allah, ampunilah saya. Ya Allah, ampunilah dia yang sudah membuat saya begini, begitu. Ampunilah dia, ya Allah, karena hamba sudah memohon ampunan kepada Engkau. Ampunilah dia, ampunilah dosa saya, karena saya berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Bapak Ibu selama hidup kita ini banyak dosanya. Sama bu, saya juga banyak dosanya. Sama-sama ya Bapak Ibu. Tapi Allah masih membuka pintu taubat untuk hambanya yang mau memohon.
Ya Allah, kok dia begitu ya? Ya Allah, kenapa anak saya tuh dijahatin terus? Bu, Pak, kalau saya ngomongin dosa, saya tuh biasa suka nasihatin anak saya. Saya tuh takut tiba-tiba saya meninggal membawa dosa. Jangan sampai kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan berdosa. Jangan sampai ya Bapak Ibu. Justru itu kita manfaatkan bulan Syawal ini, di Lebaran ini, kita hilangkan rasa dendam, curahkan kepada Allah, karena sebaik-baiknya tempat bergantung adalah Allah. Sedikit pengalaman saya Bapak Ibu, waktu bulan Desember ibu saya meninggal. Kan saya masih di sini, masih di Bekasi, belum pulang kampung. Ibu saya tuh dalam keadaan sakaratul maut. Bapak saya tuh kan, bapak, kakak, adik tuh di rumah sakit udah nangisnya luar biasa. Saya bilang, tolong video call dengan ibu saya. Sedangkan ibu saya jantungnya lagi duduk gitu ya, lagi pompa gitu. Alhamdulillah ibu saya masih nasihatin saya, Teteh, siapapun orang yang pernah bikin luka, siapapun orang yang pernah membuat sakit hati, maafkan dia. Berdoa sama Allah. Padahal saya sudah sambil membacakan takbir, la ilaha illallah, la ilaha asyhadu. Tapi ibu saya bukan ngikutin omongan saya. Alhamdulillah meskipun dalam sakaratul maut, ibu saya masih jelas. Biarkan, kita masih punya Allah, kita masih punya Allah. Jangan segala sesuatunya itu dibuat nangis, dibuat kecewa. Kalau kita merasa dirugikan, yuk berdoa sama. Selama hidup orang tua saya, khususnya ibu saya itu selalu nasihatin saya seperti itu. Sampai meninggalnya pun, ibu saya selain mengucapkan la ilaha illallah, orang tua saya, ibu saya itu tetap menasihati saya seperti itu. Karena tahu anaknya tuh di sini sendiri, Bu, Pak. Saya tuh nggak ada keluarga di sini. Jadi di sini keluarganya hanya keluarga suami. Iya, betul Pak. Ini rumah keluarga. Terima kasih Pak Haji Arwan, 2005 saya diterima di Sandikta ya Pak. Semoga Bapak sehat panjang umur. Amin. Nah, kata-kata terakhir ibu saya itu membuat saya semangat. Bukan berarti saya kata Bapak Ibu menangis ya. Tapi ini jadi kenapa ibu saya begini, ternyata memang saya lihat bahwa sakaratul maut itu sakit sesakit-sakitnya. Apalagi kita yang masih banyak dosanya, mungkin sakitnya bisa beribu-ribu sakit. Rasulullah saja waktu diwafatkan oleh malaikat Israel aja, para sahabat ada anaknya gitu kan, istri, malaikat pun ikut menangis. Padahal Rasulullah itu adalah kasih Allah gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kita semua hilangkan rasa dendam di hati, supaya benar-benar kita kembali fitrah, kembali kepada kesucian.
Gitu ya Pak. Seperti tadi ayat Al-Quran saya bacakan, qad aflaha ya man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya sangat beruntung sekali katanya gitu, kalau kita memiliki jiwa yang bersih, membawa jiwa yang bersih. Wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya janganlah mengotori hati kita. Kenapa? Kalau hati kita sudah kotor, ternyata kita adalah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Bapak Ibu yang saya hormati, itu ya arti dari minal aidin gitu. Semoga kita kembalikan kepada fitrah. Yang tadi ya, yang pertama adalah kita tidak punya dosa. Kedua adalah tidak punya rasa dendam. Kalau dia punya salah, tolong maafi. Termasuk saya, Bapak Ibu yayasan. Kalau misalkan termasuk Ibu Dewi sama Pak Heru ya, kalau misalkan saya mungkin terlambat masuk kelas gitu ya, suka marah-marah ke siswa, mohon maaf ya Bapak Ibu. Termasuk Pak Nur. Gitu. Yang ketiga, fitrah. Kembali kepada fitrah. Fitrah itu apa Bu? Yang ketiga, kembali lagi lihat dalam diri anak kepada bayi itu. Yang ketiga artinya adalah tulus. Pak, Bu, tulus. Istilahnya mah ngomong apa adanya gitu. Coba Bapak Ibu lihat anak kecil, kalau ngomong itu seperti apa ya, gampang aja gitu ya, gampang gitu. Iya, saya juga kemarin gak sengaja, maaf ya gitu. Boleh nggak ya saya minta makanannya? Dan anak kecil pun tidak punya rasa suuzon, tidak punya prasangka buruk kepada siapapun itu. Kepada siapapun itu. Tidak punya rasa prasangka buruk. Ngomongnya teh apa adanya gitu. Ngomongnya itu apa adanya. Mohon maaf kepada para panitia. Ceritanya saya itu ngasih tahu pengumuman gitu ya, jangan lupa undangan halal bihalal. Saya perlihatkan Ibu Bapak kepada anak saya yang si kembar, karena dia udah bisa ngomong juga. Adek, ini foto siapa? Ini punya foto siapa? Anak saya yang pertama ngomong gini, Bun, aku lihat dong fotonya. Ekspresi wajahnya bingung. Namanya Yuyun Suciarama, nama bundanya gitu ya. Ternyata fotonya itu bukan saya. Bukan bunda, enggak. Bukan bunda gitu bahasa kita ini. Bukan bunda. Nah, anak saya tidak mengenal bundanya. Anak saya yang pertama ngomongin, si bunda jelek banget. Nah, karena kenapa? Menurut anak-anak saya yang paling cantik di rumah. Karena anak saya empat-empatnya laki-laki. Karena saya paling cantik di rumah ya Pak, Bu. Kalau di sini mah semuanya yang cantik, Masya Allah. Semoga kita semua ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulus Pak, si kembar saja ngomong gini, enggak, bukan bunda katanya. Enggak katanya. Karena memang baru belajar ngomong. Itu Bapak Ibu. Nah, anak kecil itu tulus apa yang diomongin gitu. Misalkan anak kecil ngomong, ternyata orang dewasa itu tersinggung. Ada yang salah pada diri kita. Ada yang salah pada diri kita. Kenapa? Diajarin sama bapak lu ya. Kalau bahasa Kanijang gitu ya Pak. Diajarin juga. Padahal saya di rumah nggak boleh ngomong lu gua Kanijang. Diprotes sama anak saya. Si bunda ngomongnya gua lu, aku aja nggak boleh. Tuh, Bu. Itu.
Jadi kita, saya, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat, gitu ya. Sudah dikode sama panitia. Kita punten ya. Jadi sekali lagi ya Pak, dikit lagi. Oke, jadi Bapak Ibu, kita harus kembali kepada fitrah. Yang terakhir adalah harus tulus, ngomong apa adanya. Jadilah manusia yang bersih. Ja'alanallah minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu, berhubung sudah dikode-kode sama panitia, apabila ada kesalahan ucapan, tidak difahami cara penyampaian saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena yang sempurna, yang miliki kesempurnaan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Herianto AP MSI selaku Bapak Camat Kecamatan Pondok Melati, dan juga Bapak Haji Ferry Prihadi Kurniawan SE selaku Bapak Lurah Kelurahan Jati Rahayu. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Camat Kecamatan Pondok Melati. Mohon izin Bapak kepada Bapak Herianto AP MSI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Tentunya yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Yayasan Pendidikan Sandikta Bapak Dr. Seta Basri. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan pula Pembina Yayasan Sandikta Bapak Dr. Andes Ucup Budiman, Bapak Abdullah Basri. Dan yang saya hormati dan saya banggakan Kepala SMA Bapak Muhammad Nur Abdillah. Alhamdulillah kita sudah pernah ketemu Pak ya, Pak SPD MSI. Kepala Sekolah SMK Bapak Dr. Heru Priyatna MPD. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Kepala Sekolah SMP Ibu Dewi Ratih. Ya, mohon izin saya belum hafal betul. Dan tentunya penceramah tadi Bu Ustazah Bu Yuyun yang saya hormati, Dewan Guru yang hadir hari ini, dan saya banggakan pula tentunya Pak Lurah Jati Rahayu serta seluruh unsur Forkopimcam hadir di sini, Babinsa, Bimaspol, alhamdulillah hadir. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Tentunya Pak RW juga yang hadir, yang saya hormati. Hari ini saya ucapkan terima kasih atas undangan kepada kami, pada unsur pemerintahan di kecamatan dan kelurahan serta seluruh saya sebagai Camat Pondok Melati, bahwa pertama adalah terhadap Yayasan Sandikta ini kami menaruh harapan besar bagaimana masyarakat kita dapat terupgrade, khususnya generasi pendidik kita, generasi muda kita, anak-anak kita dapat diupgrade. Artinya jangan ada masyarakat di lingkungan kita, khususnya wilayah Kelurahan Jati Rahayu ini, yang tidak bersekolah, yang tidak mendapatkan fasilitas pendidikan sekolah. Karena kami pastikan bahwa standar pelayanan minimum di Kecamatan Pondok Melati dalam unsur pendidikan harus kami penuhi. Jadi di lingkungan ketika PRT, Pak RW menemukan adanya anak-anak kita yang tidak bersekolah dengan alasan apapun yang semestinya dia saat ini adalah mengenyam pendidikan, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan kita berharap di 2045 sebagaimana
canangan dari Pak Presiden bahwa generasi emas khususnya di Kecamatan Pondok Melati dapat. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum itu kita akan masuk pada acara penutup serta doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Haryanto SPDI. Kepada Bapak Ustadz Haryanto SPDI kami persilahkan. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa. Mudah-mudahan setelah acara halal bihalal ini yang gelap menjadi terang, yang sempit menjadi lapang, yang pendek jadi panjang. Maknanya terserah sendiri ya. Yang kedua, kita doain orang tua kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehat badannya, murah rezekinya. Juga untuk para pejuang Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekalian, alhamdulillah, marilah kita akhiri acara hari ini dengan salam-salaman halal bihalal bersama dengan keluarga besar Yayasan Pendidikan kita. Untuk itu kepada Bapak Abdullah silakan dipersilakan untuk maju ke depan, dan pengurus dewan pengurus lainnya dimohon untuk maju bersedia ke depan.
Di tempat tadi aja makan. Sini Neng, tengah Neng. Ih, malu ada Pak Dede. Banyak kelihatan sama Pak Dede. Pak Dede? Bu Astri makan apa Bu Astri? Makan apa? Bu Astri makan apa Bu Astri? Minum. Ada minum gimana? Makan. Ibu. Lagi deh lah. Apa?
Ya, apa karena biar aja semuanya. Oh ya teman ya. Sama yang cantik gak bergoyang. Mana di mana enak? Enggak. Kejauhan Bapak, kita lapar lagi. Kuahnya. Jangan dong. Gimana ini? Ya lambat. Ya makan dah ya.
Makanya ke ruangan saya sekali-sekali. Bisa. Siapa, Pak? Alma, di sana ada siapa? Ada Bunmen. Ayo. Ke ruangan aja yuk. Orang ya. Makan Mbak. Makan, Mbak.